tempat ini, di daerah ini Tuhan, di mana kami boleh berada. Kami percaya Tuhan bahwa di sekitar kami banyak orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada ikatan-ikatan yang menyerang banyak orang di tempat ini sehingga mereka terbelenggu Tuhan. Kami Tuhan sepakat pada hari ini kami mau melepaskan berkat untuk daerah ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami merebut tempat-tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Biarlah kuasa-Mu membasuh Tuhan daerah ini Tuhan, khususnya ya Bapa. Kami mau hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan berkat-Mu atas tempat ini Tuhan, atas kota ini Bapa. Lepaskan mereka yang terbelenggu, lepaskan mereka yang terikat Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Bukankah mata mereka melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka Tuhan. Kami tahu banyak orang butuh kasih-Mu Tuhan. Jamah ya Rabb, jamah dengan kuasa yang daripada Engkau. Mengalir kuasa Roh Tuhan di tempat ini.
dari kesibukan kami sehari-hari, saat ini kami mau jumpai Tuhan dalam hadirat-Mu tempat ini. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di mana-mana, tapi orang sering tidak menyadari hadirat itu. Tapi saat ini di tempat yang hening ini, spirit kami terbuka untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir ada di tengah kami ini. Sebab itu segala pujian, penghormatan, pengagungan, kemuliaan, kuasa itu kami persembahkan kepada Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat kesempatan berfellowship bersama. Dan kami rindu Tuhan, kami mau belajar juga beberapa scripture saat ini. Singkat, tapi kami mau dibekali juga oleh firman. Bicara buat kami Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya tadi sembahyang Tuhan kasih satu rema-rema ya. Saya mau sharing bahwa tidak panjang ya, sedikit ya. Saya tidak bawa handphone saya, jadi saya tidak bawa Alkitab, tapi saya minta tolong Egi aja tolong bantu membaca ayat yang aku tidak bawa Alkitab dan bawa handphone ketinggalan handphone saya. Oke, tapi tadi waktu sembahyang Tuhan itu menaruh sesuatu buat kita gitu. Jadi Tuhan kasih ingat bahwa tempat yang sunyi kayak gini ya, ini kan jauh dari kota. Di mana kalau ke kota kan orang jualan jalan banyak-banyaknya, lihat toko, lihat apa. Tempat ini coba lihat, tidak banyak orang lewat sini gitu. Nah, biasanya kalau tempat yang sunyi gini tuh kita itu lebih gampang tuh merenungkan akan Tuhan. Apalagi kita saat ini nggak ngerjain apa-apa ya, cuma duduk gitu ya, sembahyang, merasakan hadirat Tuhan. Nah, di situ tuh sebenarnya Tuhan ingin bawa kita untuk mengalami sesuatu. Ya, kita baca dulu ya, Markus. Kita buka dulu dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Coba tolong dibacakan. Markus 6 ayat 46. Markus 6 ayat 46. Ya, 46. Saya rasa benar. Dari mereka. Kalau kita baca. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, jadi berpisah dengan mereka, lalu pergi ke bukit gitu. Jadi Yesus gini loh, ngajarin kita ya. Kita tuh nggak boleh sepanjang hari cuma sibuk, terus pikiran kita sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan aktivitas harian. Kadang-kadang orang itu yang pulang tuh sudah nggak capek itu. Udah capek, udah nggak punya waktu untuk sendirian dengan Tuhan itu. Ayat ini dikatakan Yesus sibuk loh tiap hari. Dan bayangkan kita kayak Israel masih mending kalau ikut tur naik bus ya, tapi dia jalan kaki loh. Dia jalan kaki loh. Jadi bisa bayangkan tempat yang begitu jauh itu jalan kaki, kemudian di tengah-tengah kelelahan, kesibukan, kecapean, dikatakan apa? Dia menyendiri, dia mencari ke tempat yang sunyi, ke tempat apa? Menyendiri dengan bapaknya. Terus dibacakan lagi tempat kemudian lebih lanjut. Waktu itu ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Ya, jadi teman murid-muridnya udah berangkat sendiri, jadi bawa perahu ke tengah danau, tapi dikatakan Yesus menyendiri gitu. Menyendiri itu apa? Menemukan yang namanya secret place, tempat yang rahasia itu. Saya lihat kita lagi sembahyang tadi, Tuhan ingetin saya itu gitu. Dia ingin membukaan kita tentang secret place, tempat yang rahasia, tempat yang tersembunyi, tempat di mana kita nggak lagi mikir yang lain, kita cuma sendirian dengan Tuhan gitu. Nah ini penting gitu, ya. Lalu kita berpikir gini, ngapain sih kok sendirian di tempat yang sunyi tadi itu, tempat yang dikatakan secret place tadi itu. Dimana kita sama dia sendirian dengan Tuhan, kita bisa mengerti yang pertama itu apa? Detak jantung Tuhan. Kita mengerti debar jantung Tuhan itu apa gitu loh. Kadang coba lihat gini ya. Kita ya kalau misalnya Frida main gini ya, jarak segini aja, dia nggak bisa tahu debar jantungnya si Enggi itu. Dia hanya bisa dengar debar jantungnya ketika apa? Kupingnya pernah ditempelin di dadanya dia. Betul nggak? Nah banyak orang nggak bisa merasakan debar jantung Tuhan itu. Kenapa nggak deket? Nah, secret place itu, tempat yang rahasia itu adalah tempat di mana kita tuh akan menemukan debar jantung Tuhan. Ini aku ingin kita semua di sini ya, tiap hari itu rasakan detak jantung Tuhan. Lagi ngapain sih dia itu? Kenapa? Ini ya,
kemarin sangat memberkati sekali cerita kesedih. Karena kita itu hanya bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, yang miracles, yang mujizat dan aja. Ketika apa kita melihat Bapak kita melakukan sesuatu, Bapak melakukan itu kita ikutin. Bisa nangkap tak? Ketika Bapak melakukan itu kita lihat, lalu kita ngambil bagian yang sama dengan itu, bisa terjadi. Hari ini temukan, bukan cuma di tempat ini aja, tapi di mana aja kita di rumah temukan secret place itu sehingga kita nanti debar jantung Tuhan itu. Ya, kalau kita nanti debar jantung Tuhan, percaya mujizat itu sudah bukan barang yang unusual, tapi menjadi praktek sehari-hari gitu. Kenapa Yesus itu banyak mujizat? Ya paling banyak mujizat, kan? Betul nggak? Tepuk tangan orang sembuh, setan dilepasin, ya kan? Orang yang mati dibangkitin dan sebagainya, ya kan? Dimulai dari mana? Dimulai dari tadi itu orang mengerti debar jantung bapaknya itu, ya, mengerti apa yang bapak lakukan lalu dia ikutin gitu. Jadi yang pertama gitu. Jadi kita perlu menemukan apa? Secret place, karena di situ kita menemukan debar jantung Tuhan, ya. Tahu nggak kalau kita temu debar jantung Tuhan itu, rasa nanti kan Tuhan pribadi kerjanya dengan people with disability ya. Jadi kalau ketemu dengan kerjaan-kerjaan kayak gitu itu sungguh tidak mudah. Tapi saya percaya justru udah kebetulan juga Frida dapat opportunity melayani orang-orang kayak gitu. Karena Tuhan kepingin mujizat dan mujizat terjadi. Nah, ketika bersama mereka itu coba temukan debar jantung Tuhan. Nah, mesti ngapain Tuhan? Kadang-kadang Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu kelihatan simple, tapi mujizat terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat kita. Ngerti ya? Jadi yang pertama perlunya apa? Secret place. Yang pertama kita menemukan apa? Debar jantung Tuhan itu jiwa-jiwa tadi. Ya. Nah yang kedua sekarang, saya tidak mau terlalu panjang. Kita akan lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6. Ya. Kita lihat ayat yang ke-9. Coba 9. Tolong bacakan gitu. 6 ayat 6 deh. Pasal 6 ayat 6 sampai 7. Matius pasal 6 ayat 6 sampai 9. 3 ayat aja dibaca. 6 ayat 6 sampai 9. Ya. Tapi jika mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, apa? Ini kamu berdoa disuruh apa? Ke dalam kamar maksudnya apa? Bukan bukan apa namanya itu, jangan diartikan itu secara jasmani ya. Karena beberapa orang kadang-kadang rumahnya itu cuman kayak kandang ayam gitu, gak ada kamarnya, sudah itu aja. Tapi dimasuk di sini, kamar di sini itu secret place gitu. Ya, kita baca lagi lebih jauh. Tutup pintu, ya kan? Masuk kamar, tutup pintu, tujuannya apa sih? Masuk kamar, tutup pintu, tujuannya apa? Sendirian. Iya, terus baca lagi. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, terus? Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapakmu di tempat tersembunyi melihatmu, dikatakan apa? Ayat dalam bahasa yang katakan, I shall reward you. Jadi Tuhan akan apa? Memberi hadiah buat kita gitu. Nangkep ya? Jadi kenapa kita perlu menemukan secret place setiap hari itu? Karena yang pertama kita ngerti hatinya Allah, kita ngerti kehendak Allah, kita ngerti debar jantung Allah itu apa. Nah yang kedua, kalau itu sudah terjadi, ayat ini bilang, waktu kita sendirian dengan Tuhan itu, dikatakan apa? Ada rewardnya. Jadi kita tuh gak buang-buang waktu sebenarnya kalau kita sendiri dengan Tuhan itu. Ayat ini bilang, I shall reward you. Aku akan memberikan hadiah khusus buat kamu. Hadiahnya apa? Tiap orang beda loh ya. Saya percaya kalau Pak Yusuf ini ya, ibunya ulang tahun, pasti Pak Yusuf lebih kenal hadiah apa yang diharapin dia kan? Ya kan? Tanya mau ini, kalau saya ulang tahun, tanya istri ini, dia butuhnya apa? Istri bisa ngerti. Gak mungkin istrinya tuh kalau kerinduannya nih ulang tahun hadiah apa? Dibeli kacang goreng. Gak mungkin dia mau kacang goreng gitu kan? Aku yakin pasti istrinya tahu ini kepingin apa ya. Nah, bapak kita itu tahu hadiahnya buat kita yang cocok apa. Ya loh, ada yang butuh kesehatan. Hadiahnya apa? Ada yang kepingin suaminya dipercaya Tuhan. Hadiahnya berupa apa lagi? Hadiahnya kepingin apa lagi? Tuhan tambah urapan buat aku supaya dipakai Tuhan lebih dahsyat. Itu hadiah. Tuhan, aku kepingin keluarga aku perlu damai. Itu hadiah. Tiap orang kan sendiri hadiah cocoknya apa? Betul enggak? Lah, kalau manusia itu enggak peka ya hadiahnya enggak menyentuh. Betul enggak?
Coba sekarang lihatin kalau misalnya Pak Sugi ulang tahun, ya tuh, udah pasti tahu tuh Pak Sugi suka apa tuh? Apa yang dia tidak suka? Itu tidak suka apa dia? Gitu dulu, dia tidak suka apa? Yang dia nggak suka. Tidak suka. Kalau untuk makanan dia nggak suka makanan. Makanan apa? Yang paling nggak suka makanan Yang apa? paling nggak suka kayak makan makanan yang pedas dia. Nah, ya toh, contoh ya, suami tidak suka makanan pedas sih. Terus kamu bilang gini, aku mau kasih hadiah makanan, pesen sama Cik Suan aja lah. Cik Suan tidak bikin gudeg kasih kelompok buahnya 1 kilo ya Cik Suan ya. Nah gudeg kan dibawa ke suaminya dengan merah gitu lomboknya tadi 1 kilo tadi. Happy nggak suaminya? Enggak. Nah percayalah Tuhan itu kenal kok hadiah cocok buat kita apa. Kita kan biar secret plus itu Tuhan akan kenal kebutuhan masih dan Tuhan akan jawab kita gitu. Yang setuju bilang amin. Yang ketiga terakhir ya. Ya terakhir. Kenapa kita mau ketemu secret plus itu? Kalau nanti di rumah dibaca ya, saya nggak sempat baca lagi. Nanti baca satu pasal tuh, Keluaran 32 sama Keluaran 34. 32 sama 34. Keluaran 32, Keluaran 34. Nah itu aja, segitu dulu baca nanti. Nah di situ nanti kita melihat bahwa cerita yang sama, Musa itu naik gunung 2 kali. Naik gunung, dan kemudian naik gunung lagi. Tapi dua-duanya sama, jadi gini, ketika dia ketemu dengan Tuhan di secret place itu, dikatakan apa? Mukanya apa? Bersinar. Artinya ada perubahan. Kita kalau masuk secret place yang benar, pasti ada perubahan. Karakter kita akan diperhalus. Betul nggak? Jadi kalau saya ajarin gini ya, kalau kita sadar, aku ini kok kasar ya, aku masih suka marah-marah ya, aku ini kok masih suka sensitif, aku ini kok udah apa ya, gampang tersinggung gitu. Bilang sama Tuhan gini, Tuhan di secret place semua ada perubahan dan Tuhan masih ubah kita. Percaya nggak? Ya, jadi kalau kita masuk secret place bilang gini, Tuhan, aku kalau selama aku belum sempurna, pasti ada kurangnya dalam hidupku ini. Betul nggak? Kita masih ada kurangnya nggak? Loh iyalah, jangan bilang aku sudah sempurna. Kalau ada yang bilang aku sudah sempurna, sini tak tes ini. Kita siapa? Coba bentur kepalamu di sini. Kalau kepala bendol berarti kamu belum sempurna. Tuhan Yesus sempurna kan? Ketika dia sudah mati bangkit itu enggak menemui murid-muridnya dikatakan dia tembus tembok, badannya masuk gitu aja, sempurna. Jadi kalau kita diputus tembok masih bendol, belum sempurna, berarti masih ada kurangnya hidup. Percaya udah, pasti masih ada kurangnya hidup kita. Nah, kalau lihat ada kurangnya, di secret place bilang gini, Tuhan, lihat dan karakter gitu, masih kayak gini Tuhan. Nanti belum coba. Papa itu juga luar biasa. Papa itu keras banget. Begitu tiap hari banyak waktu dia sekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, doa, dia deket waktu masih secret place yang diubahkan Tuhan. Amin. Kita juga sama. Amin. Ya, 3 berkata ya, kita disuruh masuk dalam secret place. Yang pertama kita kenal debar jantung Tuhan, itu kehendak Tuhan kita kenali. Disuruh sana kita ngerti. Maunya apa, kita ngerti tiap hari itu. Yang kedua apa? Datang apa? Reward tadi itu. Yang ketiga apa? Ayat ini bilang, kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus itu. Ya, itu aja aku sharingin. Biarlah hari ini tempat yang sunyi kayak gini, ini kita jadikan satu pelajaran bagi rumah. Kita juga perlu waktu sendirian dengan Tuhan. Ya, bukan cuma nek makan dok sebaya pamit Tuhan. Tuhan, aku tak makan. Tolong ya Tuhan supaya jangan sampai tulangnya masuk dalam leherku. Jangan. Doa, punya waktu khusus ketemu dengan Tuhan gitu. Nanti jemaat biasa kan lebih dewasa nanti. Percaya gitu. Ya, jadi kita doa yuk. Bapak terima kasih buat firman yang pendek ini. Biarlah setiap kami mendengar, baik yang di sini, yang di online, dimanapun, semua peroleh berkat dari Tuhan. Betapa pentingnya kami masuk dalam secret place, tempat yang sendirian dengan Tuhan, tempat rahasia dengan Tuhan. Di situ kami menemukan debar jantungmu. Di situ kami menemukan kehendakmu, seleramu, maumu Tuhan. Bukan cuma sekedar kami seringkali cuma nawaran ini loh kemauanku Tuhan. Tapi hari ini di secret place kami mau belajar apa sih maumu Tuhan. Dan bahkan ajar kami di tempat secret place yang kami bangun dengan setia tiap hari, di situ kami akan terima reward dari Tuhan. Kebutuhan apapun dalam hidup kami, Tuhan telah membaca. Tuhan pasti beri terbaik buat kami. Dan bahkan di secret place itu, karakter kami, sifat kami, kebiasaan hidup kami yang masih tidak baik, jauh dari Tuhan, masih kasar, Tuhan mampu untuk lembutkan sehingga kami berubah serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati setiap anak-anak-Mu di sini semuanya dengan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.